Hancur sudah harapan PSMS untuk bermain di Liga 1 guys. Pertandingan melawan Semen Padang seakan sudah menjawab bahwasannya PSMS itu belum layak untuk masuk Liga 1 guys. Terbukti kita habis diobok-obok sama Semen Padang. Meskipun di akhir pertandingan kita sempat mengurung pertahanan Semen Padang, tapi ya itu, kita masih kekurangan yang namanya striker tajam dan gelandang yang kreatif. Terbukti tadi malam itu kita itu macam kehilangan arah ya guys ya. Terkhususnya di awal-awal babak kedua, yang mana kita sangat mudah ya diterobos masuk pertahanan kita oleh Semen Padang. Dan terbukti di awal-awal babak kedua kita langsung kebobolan ya melalui Ahmad Ikhwan, yaitu sepak pojok. Nah, sepak pojok yang mana di situ ada Kemelut. Dan Ahmad Iwan berhasil ya mengkonversi peluang tersebut dengan gol. Di situ padahal ada Aji Sutagalung, tapi seperti Aji Sutagalung itu hanya melihat saja gitu, hanya mengcover, kayak membayangi saja daripada si Ahmad Iwan tanpa melakukan clearance ataupun yang sebagainya. Nah, ini juga sangat kita sesalkan karena itu jadi PSMS ketinggalan 1-0 gitu guys. Sebenarnya PSMS itu ada peluang sebelumnya melalui Kim free kick ya kan, tapi masih membetur pagar betis. Kemudian ada Guntur Triaji, bola muntah daripada free kick Kim itu di shooting lah sama Guntur Triaji, shot and target dan ditepis oleh kiper Semen Padang, tapi masih belum bisa menjadi gol. Nah, selanjutnya di sini aku mau soroti adalah bagaimana kita itu masih belum ada pola yang terstruktur cara bermainnya guys. Awak pikir setelah peninggalan daripada Coach Miftah kita mungkin masih bakalan ada lah perubahan ataupun bakalan ada suatu yang terobosan terbaru gitu ya kan. Tapi ternyata sepertinya sama aja ya, karena mainnya masih sama gitu-gitu aja. Ternyata bisa aku bilang kita ini masih belum siap lah. Masih belum cocok. Dari kualitas pemain juga kayak kita masih kalah jauh ya. Terbukti dengan hadirnya striker asing mereka Semen Padang ya, kita bicara Semen Padang, striker asing mereka itu Kenneth Woke, baru juga back asing mereka juga si Kim. Nah, kita ini hanya mengandalkan pemain asing yaitu Kim doang di lini pertahanan, dan Kim pun juga diplot menjadi striker di akhir-akhir pertandingan untuk membuat suatu ancaman, karena kan di menit terakhir itu PSMS main umpan-umpan crossing dengan harapan Kim bisa menyambut umpan-umpan tersebut, bisa mencetak gol lah dari sundulan. Tapi apalah mau dikata, jangankan mau nyundul peluang dari sundulan, umpan crossing aja pun masih banyak berselema. Awak lihat tadi malam tuh, aduh kacau ya kan. Awak cuma ngomen aja sih memang ya, kalau disuruh main juga belum tentu bisa. Tapi kalau misalnya kita nilai antara pemain-pemain profesional yang lain di Liga 2, kayaknya kita mesti latihan lagi crossing ya, dari kanan kiri ya, ataupun umpan-umpan terupas. Karena banyak sekali aku lihat itu kita itu banyak udah peluang gitu, maksudnya udah build up serangan udah bagus ya, udah sampai pinggir, terus pas crossingnya tak kemana gitu kan. Bahkan jangan tepat sasaran, jangan tepat sasaran untuk lewat jangan tepat lah untuk kepala, untuk masuk dalam lapangannya pun kadang masih payah, karena aku lihat masih banyak juga yang langsung keluar lapangan gitu crossingnya kan. Nah ya forget it lah. Tapi yang jelas dengan hasil ini PSMS pasti bakal menjadi kesulitan, bahkan aku bilang udah hampir tertutup ini, karena sisa pertandingan lagi 3. Let's say dia itu menang 2 di kandang, nanti melawan PSIM dan melawan Semen Padang, mereka baru dapat 7, sedangkan mereka harus tandang ke Persiraja Banda Aceh ya kan. Nah itu dia, makanya berat nih. Aduh, sebenarnya seharusnya ini at least kita dapat 1 poin aja, kita udah lumayan tadi ya kan, apalagi dapat 3 poin pasti besar lah peluang kita lolos. Tapi untung aja Persiraja Banda Aceh dengan PSIM itu sore 1 sama. Jadi kita masih ada peluang lah. Karena kalau ada yang menang, itu bakal sulit gitu guys. Nah, kemudian PSMS lagi kebobolan lagi di menit berapa tadi? 70-an ya. Yang mana si Pipi Asrijal ya cetak gol melalui skema serangan yang baik. Itu loh
nyetak gol yang build up serangan yang bagus tuh kayak gitu, maksudnya yang teamwork gitu dia kan. Jadi dia bukan kayak gol durian runtuh gitu, memang build up serangan, umpan dan dicontek gol gitu. Nah yang kayak gitu yang kita pengen kan, jadi ada pola permainannya. Memang ya nggak bisa kita salahkan juga pemain PSMS dengan pelatihnya kan, karena memang manajemen hanya sanggupnya membeli pemain yang kayak kita ini yang sekarang gitu kan, dan bonus juga nggak tahu apakah banyak apa nggak sebanyak tim-tim lain. Nah bisa kita lihat tim-tim lain itu kayak jor-joran gitu kan, jor-joran ngasih bonus, beli-beli pemain juga, pokoknya asik gitu kita melihat mereka yang mana setiap menang gitu ada info bonus, sebelum pertandingan info bonus ya. Begitu juga pemain semangat-semangat gitu kan, antar pemain kompak, manajemen, pelatih dan pemain kompak, supporter apalagi. Nah kayaknya perlu banyak lah dievaluasi kita pemain klub PSMS ini, baik itu manajemen, baik itu pelatih maupun staff ataupun bahkan pemain itu sendiri, dan bahkan supporter sendiri pun mesti banyak evaluasi diri gitu ya kan. Nah jadi kalau aku menilai kayaknya memang udahlah kita fokus ke Liga 2 aja untuk tahun depan ya kan. Baru juga mulai berbenah diri, mencari pemain-pemain yang betul-betul main untuk lambang di dada ya, PSMS lambang tembakau, tanpa harus membeli ya. Kita gini, kalau jangan sampai kita kayak kemarin beli pemain kayak ketipu sama CV. Contohnya itu adalah pemain kita, pemain asing ya, si Joseph Valencia. Padahal kan sebenarnya Joseph Valencia ini diplot menjadi kayak Kenneth Oke, mencari striker besar, hitam gitu kan, tenaga, keras dan tajam gitu ya kan, seperti kayak Kenneth Oke. Tapi apalah daya, Joseph Valencia ternyata si kaki kaca ya, mudah banget ini cedera, dan terbukti PSMS memutuskan kontrak beliau nih. Dan memang dari kontribusi gol memang sudah cetak 2 gol, tapi 2 gol itu adalah gol tapping sama ini sih penalti ya. Oke lah, gol tetap gol lah, tetap bagus lah. Tapi ya itu tadi, ternyata masih lebih bagus kita lihat itu Marcio Souza ya, yang mana dia masih ada suara anjing guys ya. Nah itu masih kita salut sama Marcio Souza, yang mana Marcio Souza itu dulunya rajin membantu serangan, rajin menjemput bola, dan rajin create chances atau buat banyak peluang gitu. Bahkan tak jarang dia juga bisa mencetak gol gitu kan. Waktu ingat gol pertama kali kita main di Liga 2 yaitu dari Marcio Souza melawan Persija Banda Aceh, gol spektakuler gitu kan. Nah seperti itu. Tadi malam itu aku menyoroti performa daripada Rahmat Ilahi. Sebenarnya Rahmat Ilahi ini sumpah bagus banget guys. Ketika Rahmat Ilahi lah itu peluang-peluang kita tuh bagus, berbahaya gitu ya. Apalagi umpan-umpan gunting dia, umpan-umpan gunting. Apalagi tendangan gunting setengah salto dia itu, yang tendangan salto lah itu ya, yang mana on target yang hampir saja memberikan keunggulan, bukan keunggulan, menyamakan kedudukan lah, atau iya kayak menyamakan kedudukan kayaknya. Ya kayak menyamakan kedudukan atau memperkecil ketertinggalan gitu kan. Tapi sayang sekali masih bisa ditepis oleh kiper. Lihat Rahmat Ilahi itu, dia itu kayak Rajan Robben kita lihat ya, dia kiri menekuk dan nge-shoot, tapi sayang sekali masih banyak ada coveran daripada pemain-pemain Semen Padang. Tapi yang aku mau soroti adalah bagaimana visi bermain Rahmat Ilahi itu sudah nampak guys. Hanya dialah yang mungkin aku lihat kasih nilai plus, bahkan meskipun ya dia di kartu merah. Memang kemarin tuh dia udah emosi gitu ya Rahmat Ilahi. Kenapa? Karena udah ketinggalan. Terus dia dipancing lagi emosinya ya kan, dipanas-panasi, ya makin panas lah dia kan. Terakhir ada kesempatan untuk tackle keras, di tackle-nya lagi lah, ditunjangnya kan, makanya kartu merah. Nah tapi ini juga membuat kerugian juga untuk PSMS guys. Kenapa? Rahmat Ilahi ini kan potensial ke depannya. Sebab kalau dengan kartu merah ini kan berarti PSMS kehilangan amunisi untuk penyerang gitu kan. Belum lagi kita udah kere masalah penyerang gitu kan, penyerang kita terbatas, hilang pula Rahmat Ilahi, udahlah. Tapi nggak apa-apa, apapun itu ya kita tetap berikan apresiasi kepada pelatih, manajemen, staff dan juga para pemain
dan juga para supporter yang telah mendukung PSMS Medan hingga di akhir penghujung Liga 2 ini. Walaupun kalau misalnya kita lihat, kita hitung-hitung ya, peluang PSMS itu udah cuma 5% aja lagi yang ada itu. Sisanya udah kayaknya kita jadi juru kunci. Mari persiapkan Liga 2 dengan sebaik-baiknya. Gitu guys. Oke. Thank you udah nonton. Semoga nonton ini saya selalu murah rezeki dan permudah Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin rabbal alamin. Nah, tatimil hamdalah alhamdulillah alamin. Mana jabi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.